الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd, jemaah sidang Jumat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siang hari ini khatib ingin berwasiat kepada dirinya pribadi dan juga jemaah sekalian, marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan iman inilah, dengan ketakwaan inilah kita bisa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitasnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Tahrim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, selamatkanlah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi kita, guru kita, kiai kita, suri tauladan kita, manusia terbaik yang tidak ada yang bisa menandingi kebaikan beliau. Sudah selayaknya, sudah sepatutnya sebagai umatnya Nabi Muhammad kita mengikuti beliau, apa yang beliau ajarkan, apa yang beliau tirukan dan sampaikan kepada kita, senantiasa kita mengikutinya tanpa ada toleransi apapun.
Beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga salam ini sampai kepada beliau, kepada istri-istri beliau, kepada para sahabat beliau yang mulia, yang insyaallah kepada kita semua yang senantiasa dimudahkan oleh Allah untuk terus bersalawat kepadanya. Amin Allahumma amin. Jemaah sekalian, kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Suatu hal yang wajib kita ketahui dan kita syukuri, bahwa kita hidup di negeri berpenduduk mayoritas muslim. Namun demikian, hal ini bukan berarti tidak adanya masalah dalam kehidupan kita. Ketahuilah, dalam pelaksanaan tuntunan Islam, kaum muslimin khususnya dalam sisi akidah, karena jika dilihat lebih aman, lebih dalam, berbagai kepercayaan yang dianut oleh nenek moyang bangsa Indonesia saat ini, lengkap dengan ritual-ritualnya, tidak ikut masuk dalam menodai kemurnian keislaman yang mereka anut. Walijubillah, kesyirikan yang dibalut dengan mengatasnamakan budaya pun telah mendarah daging dalam diri setiap manusia yang tidak beriman kepada Allah. Berbagai bentuk pemujaan dan pengagungan, bahkan sampai pada tingkat meminta hajat kebutuhan atau meminta perlindungan kepada benda-benda mati, binatang-binatang yang diagungkan maupun tokoh-tokoh tertentu dari kalangan manusia yang telah meninggal dunia. Bentuk keyakinan lain yang juga masih melekat pada masyarakat kita adalah kepercayaan terhadap kemampuan istimewa orang-orang tertentu, orang-orang yang di luar daripada umumnya. Mereka mengganti kemampuan istimewa itu dengan berbagai istilah seperti sakti mandraguna, ilmu kedikdayaan, kemampuan supranatural dan sebagainya. Kemudian jemaah sidang Jumat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai umat muslim yang beriman kepada Allah, sudah selayaknya kita peduli bagaimana pandangan Islam terhadap hal ini. Karenanya tidaklah mengherankan jika banyak di antara mereka yang menggantungkan segala bentuk permintaan kepada sosok-sosok tersebut, mulai dari meminta kesembuhan ketika sakit, kemudian menjadikan mereka tempat mengadu ketika terjadi prahara rumah tangga, yang tak terhitung lagi mereka meminta diramal nasib, peruntungan, juga yang meminta saat jodoh tak kunjung tiba. Mendatangi dukun oleh mayoritas orang tidaklah dianggap dosa besar, bahkan sudah dianggap hal yang lumrah dan biasa. Dengan alasan ikhtiar, masyarakat tak lagi peduli rambu-rambu larangan di dalam Islam. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berpesan kepada kita. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ataka hinan fasaddaqahu faqad kafara bima unzila ala Muhammad." Barang siapa yang mendatangi dukun dan mempercayainya, maka ia telah kafir terhadap risalah yang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata arrafan lam tuqbal lahu salawatun arba'ina lailah." Barang siapa yang mendatangi dukun, maka salatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Waliyauzubillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari perbuatan yang semisal ini. Kaum muslimin sidang Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beragam sikap masyarakat dalam membentuk respon persoalan hidup di dunia ini yang sangat kental dengan dunia klinik, dunia perdukunan, sungguh sangat mengkhawatirkan. Para dukun dengan berbagai labelnya itu mengkhawatirkan para dukun dengan berbagai labelnya itu memberikan kedudukan dan kehormatan bagi mereka. Padahal bahkan bisa jadi referensi dan wadah konsultasi beragam problema yang dihadapi setiap kaum muslimin. Aksi-aksi penipuan para dukun laknatullah alaih ini kerap masih samar di mata sebagian masyarakat. Maka dari itu, padahal tak mungkin ada dukun yang bisa melakukan aksinya tanpa menggunakan sihir. Kemudian jika tidak menggunakan sihir, maka para dukun itu tak akan bisa melakukan aksi-aksi mereka. Beragam trik dan juga kemampuan di luar kebiasaan manusia cukuplah menjadi bukti dari aksi kekebalan terhadap senjata tajam, kemudian dipukul, ditembak,
dibacok tidak terluka dengan memakan benda-benda tajam. Hal ini tentu di luar ajaran agama Islam. Berjalan di atas bara atau kobaran api, mampu menarik benda-benda yang berlipat-lipat beratnya. Tentu yang seperti ini tidaklah ada contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan masih banyak lagi atraksi lainnya yang itu di luar daripada ajaran agama Islam. Termasuk pula membuat seseorang jatuh cinta, membenci seseorang, yang semua itu adalah tipu daya syaitan yang mereka bekerja sama dengan syaitan laknatullah alaih. Semua itu tidak diragukan lagi adalah bentuk-bentuk sihir dari para pihak dukun durjana laknatullah alaih. Semoga itu semua kemampuan itu mereka mendapat melakukan penyebaran kepada syaitan dan ritual-ritualnya yang mereka rahsiakan. Sudah barang tentu ritual tersebut merupakan bentuk kesyirikan dan bagian dari kekufuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman melalui kalamnya yang mulia, Suratul Baqarah ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam kalamnya, dan mereka orang-orang Yahudi itu mengikuti sihir yang dibacakan oleh syaitan-syaitan pada masa kerajaan Sulaiman. Padahal Sulaiman itu tidak mengerjakan sihir. Kemudian Sulaiman tidak kafir, tapi syaitan-syaitan itulah yang kafir, mereka yang mengajarkan sihir kepada manusia. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubaarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin, sidang Jumat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menghadapi tipu daya para dukun yang telah begitu merajalela di tengah masyarakat kita, sudah sewajibnya kita sebagai kaum muslimin melakukan upaya agar tidak semakin banyak korban yang berjatuhan. Di antara upaya tersebut adalah yang pertama, selalu mengantungkan setiap urusan dan permintaan semua apapun hajat kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala Maha memberikan rezeki, Maha memberikan seluruh kebutuhan apapun yang kita inginkan. Allah yang mengatur urusan setiap makhluk-makhluknya. Oleh karena itu, hendaklah kita selalu meminta setiap kebutuhan kita hanya kepadanya, tanpa melibatkan apapun, kebutuhan yang besar, yang kecil, apapun kebutuhan. Setiap perjalanan kehidupan kita sudah selayaknya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Mu'min ayat 60, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb Subhanahu wa taala berfirman, berdoalah, mintalah kepadaku, niscaya aku akan perkenankan doaku kepada kalian. Maka dari itu, teruslah minta kepada Allah tanpa melibatkan apapun, melibatkan benda-benda, melibatkan segala sesuatu yang menjadikan perantara kita meminta kepada Allah. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, Allah Maha Pemalu lagi Maha Pemurah. Dia sangat malu jika ada seorang hamba mengangkat kedua tangannya namun berdoa kepada Allah, tapi dia kembali dalam keadaan tangan yang hampa. Maka dari itu, mintalah kepada Allah. Minta dengan apapun, setiap yang ingin kita
mintakan kepada Allah tanpa rasa ragu. Jika dalam diri setiap seorang muslim telah tertanam pemahaman yang benar akan sifat-sifat Allah dan kemahasempurnaannya, maka tak akan ada lagi terlintas keinginan untuk meminta-minta kepada dukun laknatullah alaih, siapapun makhluknya yang memang tidak bisa dan tidak layak untuk dijadikan sandaran. Kemudian yang kedua, tipsnya adalah membiasakan diri kita dan anak-anak kita mengajarkan untuk selalu berzikir, berdoa kepada Allah sesuai dengan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita dalam setiap aktivitas kita. Apapun itu, libatkan Allah, maka Allah akan langsung menjaga kita. Kemudian yang sangat lengkap dalam peristiwa itu adalah kita perhatikan bahwa sudah selayaknya kita menjauhi tayangan-tayangan televisi, bacaan-bacaan terutama yang terkait dengan dunia mistik dan klinik maupun perdukunan. Efek negatif ini adalah tidak diragukan lagi dengan gaya hidup yang glamor, pergaulan-pergaulan yang tidak memperhatikan batasan-batasan syariat Islam, termasuk di dalamnya hal-hal yang mengotori akidah. Kemudian ditampilkan berbagai macam film, sinetron dan hiburan yang tidak mendidik, justru bahkan itu hiburan-hiburan yang merusak akidah kita. Jurus-jurus kesaktian dan aksi-aksi para pendekar dalam berlaga telah membuat masyarakat semakin terpukau. Padahal itu semua settingan, tipu daya, tidak lain hanya untuk menarik, memperbanyak rating dan juga popularitas mereka. Sudah selayaknya kita dan keluarga kita menghindari tontonan-tontonan yang tidak berfaedah, tidak bermanfaat untuk dunia, wabil khusus untuk akhirat kita. Kemudian tentunya banyak lagi upaya yang positif yang lain yang harus kita lakukan, termasuk penyuluhan yang gencar dengan berbagai media yang memungkinkan tujuannya agar masyarakat hidup dan merdeka tanpa sihir dan juga perdukunan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita dan anak keturunan kita dari tipu daya syaitan, tipu daya sihir dan juga perdukunan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang istiqamah, hamba-hambanya yang senantiasa terus tegak di atas agama Islam dan sunnahnya yang mulia ini. Karena dengan inilah kita bisa selamat dunia dan juga akhirat. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقيم الصلاة.